Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Aspiona dengan NIM 2348201102. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu materinya tentang teknologi bahan alam. Pemilihan bahan. Pemilihan bahan istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani. Yang pertama toksik, yang berarti pengaturan, dan yang kedua nomia, yang berarti distribusi atau metode. Taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Langkah-langkah pemilihan bahan sebagai berikut, terbagi menjadi 4. Yang pertama, seleksi spesies. Yang kedua, seleksi usia. Yang ketiga, seleksi bagian tubuh. Yang keempat, seleksi lokasi dan musim. Adapun faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan: musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, pH, alkalitas, keberadaan senyawa makro, mikro, dan mineral lainnya, mikroorganisme. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening. Baiklah, saya masih melanjutkan materi yang kedua, teknologi bahan alam. Pemanenan. Bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian yang tertentu saja dari tanaman seperti daun, folium, batang, caulis, akar, radik, umbi, bulbus, kulit batang, kortek, bunga, flos, buah, fruktus, dan bagian lainnya yang sesuai pada suatu organisme. Bahan baku harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi dengan penyakit seperti bakteri, jamur, virus, serangga, tanaman lain, atau debu yang mungkin mengandung mineral tertentu. Sumber bahan baku, biota yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah, hasil budidaya. Pengertian sertasi basah dilakukan untuk memisah cemaran, kotoran, dan bahan asing lain dari bahan simplisia. Pembersihan simplisia dari tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Pencucian dilakukan dengan air bersih, sumur, pam, atau air dari mata air. Simplisia yang mengandung zat yang larut dalam air mengalir dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah pencucian, dilakukan pengeringan selama 1 hari untuk memudahkan perajangan. Seperti di bawah ini gambar perajangan. Contoh alat perajangan, alat 5.1, 5.2, dan 5.3. Metode pengeringan simplisia terbagi menjadi 5: sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freezer drink. Pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran pada simplisia itu semakin halus serbuk, semakin pendek tebal lapisan. Batasnya semakin mudah untuk menetrasi pencarian untuk mencapai zat aktif di dalam bahan, dan semakin efektif proses penyaringan. Tapi pengerjaan ukuran juga memiliki kerugian. Yang pertama itu penguapan minyak siri karena banyaknya sel yang pecah lalu yang sebenarnya tidak larut keluar sel dan mengotari sari. Zat itu dibagi menjadi dua. Lipofilik itu terdiri dari lemak, klorofil, dan resin. Lalu yang kedua, zat balas hidrofilik itu terdiri dari karbohidrat dan protein. Adapun alat yang dipakai seperti gunting, pisau, alat penggiling, blender, dan mortar. Garbling atau sertasi kering dilakukan setelah sampitnya kering dan sebelum digunakan untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau pengotor lain. Pemeriksaan bahan mutu. Identifikasi taksonomi analisis terhadap uji farmakonosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Pengujian makro dan mikroskopik, analisis impuritas organik dan anorganik, analisa kandungan, air dan susut pengeringan, kadar abu, kadar serat, komponen yang dapat diekstrak, pengaktifan substan, kontaminan mikroba atau residu. Pengepakan. Pengepakan bertujuan untuk melindungi simplisia saat pengangkutan, distribusi, dan penyimpanan dari gangguan luar seperti suhu, kelembapan, sinar, pencemaran mikroba, serta gangguan berbagai jenis serangga. Dalam pengepakan, hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah pedaging dicantumkan label simplisia seperti simplisia, asal waktu, panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Tujuan agar simplisia yang dikemas dapat dikenali dengan mudah jika suatu saat ingin dipakai atau digunakan.
Penyimpanan merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas fisik, kestabilan, serta kandungan senyawa aktif yang terdapat pada simplisia. Simplisia biasanya disimpan dalam wadah yang tertutup, rapat sehingga cahaya, oksigen, udara, kimia internal, dan dehidrasi sehingga serangga tidak dapat mengotorinya. Biasanya penyimpanan dilakukan di ruangan atau di gudang yang tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahap terakhir. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ekstraksi bahan alam. Definisi: ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolis sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan, karena sifatnya mengganggu baik dalam penyajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Klasifikasi ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padat maupun cair dengan menggunakan bantuan pelarut. Prinsip-prinsipnya, pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel-sel. Pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit. Pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut yang dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Metode maserasi perendaman simplisia dalam pelarut pada suhu kamar selama beberapa waktu dengan pengadukan sekali-sekali lalu disaring. Metodenya terbagi menjadi dua, sokletasi, menggunakan alat soklet, pelarut dipanaskan, menguap, mengalir melalui simplisia, lalu kembali ke labu pemanas. Setelah jenuh, secara berulang. Ekstraksi dengan tekanan, menggunakan tekanan tinggi, biasanya dalam bentuk fluida superkritis seperti CO2 untuk melarutkan senyawa dari simplisia secara efisien. Adapun faktor-faktornya, efisiensi, rendemen yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, resiko yang lebih rendah. Pelarutnya seperti gambar yang di bawah ini dan bisa dilihat bersama-sama. Evaporasi adalah proses penguapan zat cair menjadi uap biasanya dilakukan untuk memisahkan pelarut dari larutan atau meningkatkan zat larut. Sekian, terima kasih.